Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nintya. Saya berasal dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur periode 3. Unsur periode 3 adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 3 kulit. Sedangkan jumlah elektron valensinya berbeda dimulai 1 sampai 8. Hal ini yang menyebabkan unsur periode 3 memiliki sifat kimia yang berbeda. Dari kiri ke kanan, unsur periode 3 meliputi natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Yang pertama saya akan membahas tentang kelimpahan unsur periode 3. Unsur-unsur periode 3 di alam tidak terdapat dalam bentuk unsur bebas, melainkan dalam bentuk senyawa mineralnya, kecuali S dan Ar. Periode 3 di kulit bumi itu meliputi natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Lalu saya akan membahas sifat unsur-unsur periode 3. Yang pertama, sifat fisikanya. Sifat fisikanya itu dapat dilihat yang pertama dari jari-jari atomnya. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar yang ditempati oleh elektron. Jari-jari atom unsur periode 3 dari Na ke Ar semakin kecil, karena dari kiri ke kanan jumlah nomor atom bertambah dan tidak diikuti pertambahan jumlah kulit, sehingga nomor kulit unsur di periode 3. Hal ini menyebabkan jumlah elektron valensi bertambah, sehingga gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron-elektronnya semakin kuat. Oleh karena itu, jari-jari atom unsur-unsur periode ketiga ini dari kiri ke kanan semakin berkurang. Lalu yang kedua, dilihat dari energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fasa gas. Energi ionisasi dari Na ke Ar cenderung semakin besar, namun terjadi penyimpangan pada Al dan S. Seharusnya energi ionisasi aluminium lebih besar dari magnesium dan energi ionisasi S lebih besar daripada P. Tapi kenyataannya energi ionisasi aluminium itu lebih kecil dari magnesium dan energi ionisasi S lebih kecil daripada P. Hal ini terjadi karena unsur magnesium memiliki elektron valensi 3s pangkat 2 yang menunjukkan orbital 3s terisi penuh sehingga stabil, dan P memiliki elektron valensi 3s pangkat 2 3p pangkat 3 dan menunjukkan orbital 3s terisi penuh dan orbital 3p terisi setengah penuh sehingga stabil. Oleh karena itu, magnesium dan P membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Yang ketiga juga bisa dilihat dari afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan satu atom dalam wujud gas sehingga Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan satu atom netral dalam wujud gas ketika menerima satu elektron dari atom lain untuk membentuk anion atau ion negatif. Afinitas elektron dari Na ke Cl terjadi penyimpangan pada Al dan P. Hal ini karena muatan inti yang semakin positif dan jari-jari atom semakin kecil. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron dan ditambahkan semakin kuat sehingga afinitas elektronnya bertambah. Lalu yang terakhir juga bisa dilihat dari keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan dari Na ke Cl semakin besar. Hal ini karena muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya, kemampuan atom untuk menarik elektron semakin besar. Unsur-unsur yang keelektronegatifan kecil cenderung bersifat logam atau elektropositif, sehingga sifat logam dari Na ke Ar semakin berkurang karena keelektronegatifannya semakin besar. Lalu yang kedua, sifat kimia. Yang pertama ada sifat reduktor atau oksidator. Jari-jari atom dari Na ke Cl semakin kecil berarti semakin sukar melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron, semakin kuat pereduksinya. Sebaliknya, semakin sukar melepaskan elektron, semakin kuat oksidasi. Dengan demikian, semakin ke kiri reduktor makin kuat. Lalu yang kedua dari sifat kimia yaitu sifat logam dan non-logam. Sesuai dengan sifat reduktornya, maka semakin ke kiri logam semakin kuat. Unsurnya itu
Na sifatnya logam, magnesium sifatnya logam, Al sifatnya logam, Si sifatnya metaloid, P sifatnya non-logam, S sifatnya non-logam, dan Cl sifatnya non-logam. C ada sifat asam dan basa. Sesuai dengan kekuatan logam, semakin ke kiri semakin kuat, maka sifat basa semakin ke kiri semakin kuat. Lalu yang ketiga, saya akan membahas pembuatan unsur-unsur periode 3. Yang pertama ada natrium. Dibuat dengan elektrolisis leburan NaCl melalui proses Downs. Natrium tidak dapat dibuat dengan elektrolisis air laut. Natrium disimpan dalam minyak tanah. Yang B ada magnesium. Dibuat dengan cara elektrolisis lelehan MgCl2 melalui proses Downs. Yang terakhir ada yang C ada aluminium. Dibuat dengan elektrolisis dari bauksit yang murni. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Al2O3 murni dicampur dengan Na3AlF kriolit untuk menurunkan titik leleh Al2O3 dan bertindak sebagai pelarut pemurnian Al2O3 kemudian dielektrolisis. Lalu yang D ada silikon. Dalam industri silikon dibuat dengan mereduksi CO2 dengan karbon dalam tanur listrik dengan suhu tinggi. Lalu ada fosfor. Fosfor dikenal dengan dua bentuk alotropi, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih dibuat dengan cara memanaskan batu fosfat pasir dan kokas, yaitu proses Wohler. Adapun fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih pada suhu 240 derajat Celcius. Lalu ada sulfur. Pada tahun 1904, Frasch mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang dan dikenal dengan cara Frasch. Pada proses ini, deposit belerang padat dalam tanah dilelehkan di tempatnya dengan air yang sangat panas. Kemudian lelehan belerang ditekan keluar dengan udara dan keluar menyerupai busa. Lalu ada klorin. Dapat dibuat dengan elektrolisis leburan NaCl atau elektrolisis larutan NaCl dengan proses diafragma. Proses diakon atau oksidasi yaitu HCl dicampur dengan udara kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Reaksi terjadi pada suhu 430 derajat dan tekanan 20 atom. Lalu yang terakhir ada argon. Argon dapat diperoleh dari atmosfer udara bebas secara desitilasi dan bertingkat. Lalu yang keempat ada kegunaan unsur-unsur periode 3. Yang pertama natrium. NaCl digunakan untuk pengolahan dan pengawetan makanan atau mencairkan salju. Na-benzoat digunakan dalam pengawetan makanan. Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. NaCO3 dipakai sebagai pengembang kue. Na2CO3 pembuatan kertas, deterjen, pelunak, air. Lalu yang kedua ada magnesium untuk pembuatan paduan alloy untuk rangka pesawat terbang, lampu kilat, fotografi, dan kembang api. Lalu ada aluminium untuk alat-alat dapur, rangka bangunan, badan pesawat terbang, velg, dan mobil untuk kemasan kaleng atau aluminium foil. Lalu ada silikon sebagai semikonduktor. Lalu ada silikon untuk pembuatan kaca, gelas, dan silikon gel. Lalu ada fosfor untuk pembuatan fosfor. Belerang untuk bahan baku pembuatan asam sulfat. Klorin untuk pemurnian air dan sebagai bahan dasar industri plastik. Lalu yang terakhir ada argon sebagai penyambung las logam, sebagai gas inert atau gas pelindung untuk peralatan laboratorium. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.